Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Roro. Saya dari kelas RA5 Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen Universitas Primagraha. Saya di sini akan mempresentasikan materi mata kuliah teori ekonomi yang telah saya pelajari, di mana mata kuliah teori ekonomi itu ada beberapa materi. Yang pertama itu materi tentang konsep dasar ekonomi mikro, yang kedua itu tentang elastisitas permintaan dan penawaran, yang ketiga itu tentang masalah ekonomi, yang keempat itu tentang teori biaya dan penerimaan, dan yang kelima itu tentang teori produksi dan kegiatan perusahaan. Baiklah, langsung saja kita ke materi pembahasan yang pertama, materi tentang konsep dasar ekonomi mikro, yang dimana materinya itu ada ruang lingkup dan definisi ilmu ekonomi. Ruang lingkup dan definisi ilmu ekonomi telah berkembang selama berabad-abad, terutama sejak Adam Smith menertibkan bukunya pada tahun 1776 yang menjadi dasar ekonomi modern. Cabang utama ilmu ekonomi itu ada dua, yaitu ada mikroekonomi dan makroekonomi. Yang pertama itu mikroekonomi sendiri berfokus pada perilaku individu dan perusahaan dalam mengambil keputusan. Sedangkan makroekonomi sendiri berfokus pada indikator ekonomi dan bagaimana kebijakan pemerintah dapat memengaruhi perekonomian nasional atau global. Perbedaan ekonomi mikro dan ekonomi makro. Yang pertama, ekonomi mikro merupakan cabang ilmu ekonomi yang mempelajari kegiatan ekonomi dari perspektif individu seperti konsumen, rumah tangga, dan perusahaan. Yang kedua, ekonomi makro merupakan cabang ilmu ekonomi yang mempelajari tentang perekonomian secara keseluruhan, termasuk kinerja, perilaku, dan proses pengambilan keputusan ekonomi di tingkat nasional. Kesimpulan dari materi konsep dasar ekonomi mikro yaitu konsep dasar ekonomi mikro adalah ilmu yang mempelajari perilaku individu, rumah tangga, dan perusahaan dalam mengalokasikan sumber daya yang terbatas. Materi yang kedua yaitu materi tentang elastisitas permintaan dan penawaran. Pengertian elastisitas. Elastisitas merupakan ukuran yang menunjukkan seberapa besar respon suatu variabel terhadap perubahan variabel lainnya. Elastisitas juga sering digunakan untuk menganalisis perubahan harga atau jumlah barang yang diminta atau ditawarkan. Selanjutnya, pengertian elastisitas permintaan. Elastisitas permintaan merupakan ukuran respon permintaan terhadap perubahan harga barang. Elastisitas permintaan menunjukkan seberapa besar jumlah barang yang diminta saat harga barang tersebut berubah. Selanjutnya, pengertian elastisitas penawaran. Elastisitas penawaran merupakan ukuran respon jumlah barang yang ditawarkan terhadap perubahan harga. Elastisitas penawaran menunjukkan seberapa besar perubahan dan penawaran saat harga barang berubah. Selanjutnya, jenis-jenis elastisitas permintaan dan penawaran, yaitu yang pertama ada elastis, yang kedua inelastis, yang ketiga elastis sempurna, dan yang keempat inelastis sempurna. Selanjutnya, faktor yang menentukan elastisitas permintaan dan penawaran adalah jumlah barang substitusi, potensi pendapatan, daya tahan produksi, kapasitas produksi industri, dan jangka waktu analisis. Selanjutnya, pentingnya elastisitas dalam ekonomi. Yang pertama itu membantu dalam menerapkan harga optimal agar tidak terjadi penurunan jumlah permintaan atau penawaran yang drastis. Yang kedua, membantu pemerintah dalam mengimplementasikan kebijakan
akibat atau perubahan harga. Elastisitas permintaan harga, yang dimana suatu ukuran yang menggambarkan sampai di mana kuantitas yang diminta akan mengalami perubahan sebagai akibat perubahan harga. Materi ketiga tentang masalah ekonomi. Masalah ekonomi dapat didefinisikan sebagai situasi di mana ketidaksesuaian antara kebutuhan manusia yang beragam dan jumlah sumber daya yang terbatas untuk memenuhinya. Selanjutnya, kelangkaan sebagai sumber masalah. Kelangkaan sebagai sumber masalah ekonomi menunjukkan pada kondisi di mana kebutuhan dan keinginan manusia yang tidak terbatas tidak dapat dipenuhi karena keterbatasan sumber daya yang tersedia. Selanjutnya yaitu faktor-faktor penyebab kelangkaan. Yang pertama itu kebutuhan manusia terus meningkat, yang kedua itu sifat serakah manusia, yang ketiga itu persediaan sumber daya alam yang terbatas, yang keempat itu kemampuan manusia untuk mengolah sumber daya terbatas. Selanjutnya macam-macam kebutuhan manusia. Yang pertama itu ada kebutuhan primer, yang dimana kebutuhan yang harus dipenuhi untuk kelangsungan hidup. Yang kedua itu kebutuhan sekunder, yang dimana kebutuhan ini tidak bersifat mendesak. Yang ketiga itu kebutuhan tersier, yang dimana kebutuhan yang berkaitan dengan gaya hidup dan kemewahan. Kesimpulan materi masalah ekonomi. Masalah ekonomi adalah terbatasnya sumber daya untuk memenuhi kebutuhan manusia yang tidak terbatas, isu yang kompleks dan multimedia nasional yang memerlukan tanggung jawab bersama dari berbagai pihak untuk mengatasi. Pemerintah memiliki peran utama dan memberantas masalah ekonomi melalui kebijakan fiskal, moneter, dan regulasi yang efektif. Materi yang keempat yaitu materi tentang teori biaya dan penerimaan. Teori biaya yang dimana berkaitan dengan pengukuran dan analisis semua biaya yang dikeluarkan dalam proses produksi. Biaya juga dapat dibagi menjadi beberapa kategori. Yang pertama itu ada biaya tetap, yang dimana biaya yang tidak berubah dengan jumlah produksi seperti sewa dan gaji tetap. Yang kedua biaya variabel, yang dimana biaya yang berubah seiring dengan jumlah produksi seperti bahan baku dan upah lembur. Yang ketiga biaya total, yang dimana jumlah dari biaya tetap dan biaya variabel. Dan yang keempat itu biaya marginal, yang dimana biaya tambahan untuk memproduksi suatu unit tambahan. Selanjutnya teori penerimaan. Teori penerimaan berfokus pada pendapatan yang diperoleh dari penjualan barang atau jasa. Selanjutnya yaitu hubungan antar biaya dan penerimaan, yang dimana dalam mengambil keputusan bisnis penting untuk mempertimbangkan hubungan antar biaya dan penerimaan. Kesimpulan dari materi teori biaya dan penerimaan menekankan pentingnya memahami hubungan antara pengeluaran dan pendapatan dalam suatu bisnis. Teori biaya penerimaan memberikan kerangka untuk mengevaluasi kesehatan finansial perusahaan, mendukung pengembalian keputusan yang lebih baik, dan mendorong pertumbuhan berkelanjutan. Materi yang terakhir yaitu tentang teori produksi dan kegiatan perusahaan. Pengertian teori produksi adalah prinsip ilmiah yang menjelaskan
efisiensi dan produktivitas dalam proses produksi. Yang ketiga, optimalisasi pengguna sumber daya.